Pemirsa Sindo siang kita awali dengan informasi Detasemen Polisi Militer 2 Lampung menggelar rekonstruksi kasus penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Lampung. Dalam rekonstruksi terungkap oknum anggota TNI Kopda Basar Syah melakukan penembakan menggunakan senjata laras panjang yang dibawa dari rumah. Tim penyidik Detasemen Polisi Militer 2 Lampung menggelar rekonstruksi kasus gugurnya 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Desa Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan pada Kamis 17 April 2025. Rekonstruksi digelar di lapangan Satuan Logistik Korem 043 Garuda Hitam dengan menghadirkan tersangka penembakan Kopda Basar Syah, tersangka perjudian Peltu Lubis dan Aibtu Kapri Sucipto. Total adegan yang direka ulang mencapai 71 adegan, mulai dari tersangka berangkat dari rumah hingga tersangka membuang senjata api di dekat rawa-rawa. Dari reka adegan ke-43, korban yang pertama ditembak oleh pelaku yakni Aibda Anumerta Petrus Aprianto saat di pinggir jalan akan mendekati pelaku. Kemudian AKP Anumerta Lucianto yang juga berada di pinggir jalan di reka adegan ke-48. Lalu Pribtu Anumerta, M. Galip Surya, dan adegan ke-54 di dalam kebun singkong. Sementara usai rekonstruksi, kuasa hukum keluarga para korban menyatakan tidak puas atas rekonstruksi yang dilakukan. Sebab awalnya adegan yang diperagakan sebanyak 80 adegan, namun berubah menjadi 71 adegan. Pihak kuasa hukum menegaskan akan terus mengejar pembuktian tersangka dan meminta Denpom terbuka ke pihak keluarga dan kuasa hukum korban. Jujur ya, hari ini kami mewakili dari keluarga korban merasa tidak puas atas rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Denpom hari ini, dan kami berharap Denpom terbuka kepada kami selaku kuasa hukum. Kami akan kejar pembuktian tersebut bahwa pelaku memang melakukan 340 bukan 338. Ini 340-nya nggak ada sama sekali. Dalam rekonstruksi ini terungkap Kopda Basar Syah telah membawa senjata api laras panjang dari rumah menuju arena judi sabung ayam. Aksi penembakan dilakukan pelaku saat digerebek anggota Polres Waikanan dan Polsek Negara Batin. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 anggota polisi ditembak saat menggerebek tempat perjudian sabung ayam di Waikanan, Lampung pada Maret lalu. 3 korban tewas akibat tertembak di kepala. Inilah lokasi judi sabung ayam yang berada di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Lampung. Pada Senin 17 Maret 2025, sekitar pukul 5 sore, dilakukan penggerebekan di lokasi ini oleh belasan anggota kepolisian. Operasi penggerebekan dilakukan oleh Polres Waikanan, dibantu anggota Satuan Samapta beserta Kapolsek dan anggota Polsek Negara Batin yang jumlahnya sekitar 17 orang. Setibanya di lokasi, belasan anggota polisi langsung ditembaki oleh orang tidak dikenal. 3 polisi gugur di lokasi kejadian karena mengalami luka tembak. Ketiga polisi antara lain Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lucianto, dan 2 anggota polisi lainnya, Bribka Petrus dan Bribda Galip. Lokasi sabung ayam ditengarai milik anggota TNI berpangkat Kopral Kepala berinisial P dan pembantu Letnan 1 berinisial L. Diketahui saat ini 3 orang ditetapkan sebagai tersangka pada kasus penembakan. Di antaranya tersangka penembakan Kopda Basar Syah serta tersangka perjudian Peltu Lubis dan Aibtu Kapri Sucipto. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, horor kemacetan di kawasan Tanjung Priuk masih berlangsung hingga pagi menjelang siang ini. Kemacetan lalu lintas kembali terjadi di ruas Jalan Yosudarso, Jakarta Utara sejak pagi tadi. Antrian kendaraan menuju pelabuhan Tanjung Priuk mengular hingga sekitar 1 km. Kemacetan diduga disebabkan aktivitas bongkar muat di pelabuhan Tanjung Priuk. Sebelumnya kemacetan panjang terjadi di ruas tol Jor mengarah ke Tanjung Priuk terjadi pada Rabu malam hingga dengan Jumat dini hari. Ke kanan masuk tol, ke kiri kemana? Ke ini. Ke Mas kan?
Ya, pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi terkini kemacetan di Tanjung Priuk, kita sudah terhubung dengan rekan Wenda Nura di lokasi. Baik, Wenda, apakah kemacetan masih terjadi sampai dengan saat ini? Silakan. Ya, selamat siang Neta dan juga pemirsa. Kemacetan parah yang terjadi di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara yang sudah terjadi sejak 2 hari lalu hingga saat ini masih terjadi. Bahkan sebetulnya kemacetan ini terjadi titik terparahnya ini pada hari Kamis kemarin yang mana sudah terjadi sejak pagi hari dan semakin mengular menjelang sore hari. Dan untuk siang hari ini kemacetan memang masih terjadi, masih terpantau banyak sekali truk-truk besar dan juga kontainer-kontainer yang mengangkut barang untuk menuju ke terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priuk. Dan kemacetan ini terjadi dikarenakan aktivitas bongkar muat di pelabuhan yang mana menyebabkan peningkatan jumlah truk keluar masuk ke pelabuhan. Dan selain itu, gerbang otomatis menuju ke pelabuhan juga saat ini sedang terjadi kendala sehingga ini menyebabkan kepadatan yang cukup signifikan juga untuk menuju masuk ke pelabuhan. Dan selain itu, maksud kami Nata dan juga pemirsa, berdasarkan informasi yang kami terima pada hari kemarin ini ada lebih dari 4.200 kendaraan yang akan memasuki pelabuhan, yang mana angka ini melonjak tinggi jika dibandingkan dengan aktivitas normal pada umumnya, yang mana pelabuhan ini hanya bisa menampung kurang lebih 3.000 atau bahkan kurang dari 3.000 kendaraan saja. Dan sebetulnya kemacetan ini sudah mulai mengurai pada pukul 2.30 dini hari tadi, sudah mulai ramai lancar, namun kemacetan kembali terjadi sejak kurang lebih pukul 6.30 pagi hari tadi dan masih terjadi hingga saat ini. Dan untuk Anda pemirsa yang akan melewati Jalan Yosudarso menuju ke Pelabuhan Tanjung Priuk, ini diharapkan untuk mencari jalur alternatif lain dikarenakan memang kemacetan ini cukup padat. Kalau kami lihat ini beberapa kilometer, sebetulnya lebih dari 1 kilometer. Dan kalau kami melihat juga ini banyak pengendara jalan yang menggunakan trotoar sebagai jalur alternatif mereka, namun tentunya ini sangat membahayakan. Jadi untuk Anda juga pemirsa yang akan melewati jalur ini diharapkan tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan untuk pengguna bermotor diharapkan tidak menggunakan trotoar sebagai jalur alternatif karena sejatinya trotoar ini adalah hak pengguna jalan. Jadi jangan sampai merenggut hak pengguna jalan yang tentu juga bisa membahayakan diri Anda dan juga pengguna jalan lainnya. Sementara demikian, Nata. Baik, Wenda, lantas upaya apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengurai kepadatan lalu lintas yang terjadi pada siang hari ini? Baik, Nata dan juga pemirsa, sebetulnya dari pihak kepolisian ini sudah menutup jalur tol Wiyoto Wiono dan juga penutupan akses di kawasan Pelumpang, Jakarta Utara. Namun dikarenakan adanya penutupan jalur ini menyebabkan ekor kemacetan pun menjadi menjalar hingga ke JIS menuju ke arah Pelumpang. Lalu untuk penumpang, karena ini jalur tol kan ditutup ya, Nata. Jadi pengguna jalan yang sudah memasuki tol ini diarahkan ke Jalan Cakung untuk mengurai kemacetan, Nata. Baik, tadi Anda sempat mengatakan bahwa untuk gardu otomatis yang ada di dalam pelabuhan ini sempat ada kendala. Menurut dari pihak terkait juga, apakah sudah ada informasi kapan akan diselesaikan terkait dengan kendala error tersebut? Ya, Nata, dari pihak Pelindo sebetulnya berdasarkan informasi yang kami terima sudah menyampaikan permohonan maafnya karena kendala yang dialami tersebut dan sedang memperbaiki gerbang tol otomatis tersebut sehingga semoga secepatnya kemacetan ini bisa segera terurai. Dan selain itu, Nata, sebetulnya kemacetan yang terjadi ini bukan hanya karena gerbang tol otomatis yang rusak saja, namun itu memang salah satu penyebabnya. Namun yang paling menyebabkan terjadi kemacetan parah ini adalah dikarenakan melonjaknya aktivitas bongkar muat barang, karena memang lonjakan kendaraan yang memasuki pelabuhan ini meningkat jauh, namun sepertinya belum ada kesiapan yang terjadi. Maksud kami persiapan yang dilakukan oleh pihak pelabuhan sehingga belum bisa menampung lonjakan dari kendaraan yang menuju ke sana, Nata. Baik, Wenda, mungkin ada informasi dari pihak Pelindo sendiri terkait dengan apa yang menyebabkan terjadinya lonjakan. Apakah ada kaitannya dengan pembatasan-pembatasan sehingga ketika saat ini sudah mulai diizinkan kembali untuk melakukan ekspor maupun impor, ini telah menjadi
penyebab utama dari lonjakan dari pengiriman tersebut atau bongkar muat? Maaf Nata, kami tidak mendengar jelas suara Anda karena memang di sini padat sekali kendaraan sehingga suara Nata tidak terlalu terdengar. Boleh diulangi Nata? Baik, Mohon maaf sekali. mungkin bisa dijelaskan apakah sudah ada informasi resmi dari pihak Pelindo penyebab dari lonjakan ataupun penumpukan dari bongkar muat? Apakah ada kaitannya dengan pasca pembatasan dari arus mudik kemarin? Oh iya betul sekali Nata. Jadi memang setelah berakhirnya masa pembatasan operasional angkutan barang, jadi terjadi lonjakan aktivitas bongkar muat sehingga banyak sekali ini kendaraan yang akan menuju ke pelabuhan. Dan memang ini betul sekali Nata disebabkan karena berakhirnya masa pembatasan operasional angkutan barang. Dan selain itu juga ini kembalinya aktivitas industri pasca lebaran sehingga setelah libur panjang aktivitas industri ini kembali normal sehingga mulai normal kembali. Namun sepertinya terjadi sisa-sisa dari pembatasan pada saat hari lebaran kemarin baru dilaksanakan mulai pada saat ini sehingga lonjakannya cukup tinggi. Nata. Baik, terima kasih Wen dan Nura melaporkan langsung dari kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, hingga dini hari tadi kemacetan di sejumlah ruas jalan di kawasan Jakarta Utara padat merayap. Hal tersebut membuat sejumlah warga memilih untuk berjalan kaki. Beginilah kondisi kemacetan yang berada di ruas Jalan RE Marta Dinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat dini hari. Kendaraan truk maupun mobil pribadi tak bergerak selama berjam-jam akibat adanya bongkar muat di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Pengendara motor pun memilih jalan alternatif hingga melawan arah agar tidak terkena kemacetan. Sejumlah warga penumpang taksi online terpaksa turun di jalan dan memilih berjalan kaki hingga memesan ojek online agar cepat sampai tujuan. Tadi dari Kota Tua mau ke Tanjung Priok. Tanjung Priok keperluannya apa, Mbak? Mau kosan di sana. Oh, kosan di sana. Iya. Sama siapa, Mbak? Sama teman. Tadi naik apa? Ini naik gokar, tapi udah hampir sejam itu nggak jalan-jalan. Jadi mau pindah ke Gojek, Korea. Karena macet total, nggak bergerak sama sekali. Jadi kalau kita nyalakan mobil juga malah bensinnya udah Gak berani masuk tol juga berarti ya, Bang? nggak berani karena total berhenti di atas gitu. Tak hanya di ruas Jalan RE Marta Dinata, kemacetan yang paling parah juga terjadi di persimpangan antara Jalan Sulawesi dan Jalan Yos Sudarso, atau tepatnya di Pos 9 pintu masuk GICT Pelabuhan. Petugas kepolisian yang juga berada di lokasi berupaya mengatur arus lalu lintas hingga mengatur keluar masuknya truk kontainer yang ingin masuk ke pelabuhan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini soal kemacetan di Tanjung Priuk, kita sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif Regional 2 Pelindo, ada Bapak Derajat Sulistyo. Selamat siang, Pak. Apa kabar? Siang, Pak. Selamat siang. Apakah suara saya jelas? Oh, sudah. Ya. Baik. Pak, langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Mungkin bisa dijelaskan, benarkah kemacetan lalu lintas yang terjadi di kawasan Tanjung Priuk ini karena operasional bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priuk? Ya, Pak. Sebenarnya kami jelaskan sedikit bahwa benar yang terjadi memang kemacetan sejak hari Kamis dini hari, Pak. Memang telah terjadi kemacetan yang ada di wilayah Tanjung Priok dan mengular sampai ke wilayah sekitarnya, dan ini memang cukup signifikan karena adanya penambahan atau lonjakan kontainer ya Pak. Karena ini sebenarnya kalau kita saya telah data memang adanya kenaikan secara ekonomi, memang ada kenaikan traffic kontainer dari tahun lalu itu sekitar naik kurang lebih sekitar 4,2%, Pak. Ini memang ada kenaikan. Ditambah lagi pasca Lebaran, memang aktivitas kembali mulai normal, dan ini ditambah lagi waktu yang
mendukung, yaitu kenapa? Karena akan ada libur panjang di hari Jumat ini sampai ke sampai ke Minggu besok, Pak. Jadi ini yang salah satu pemicunya, dan ditambah lagi kondisinya adalah ada di salah satu terminal kita, yaitu adalah terminal NPCT 1. Itu ada 3 kapal yang memang tidak seharusnya dijadwal atau di luar jadwal. Ada 3 kapal yang mengalami delay dari minggu lalu, ada 3 kapal yang sandar, 2 kapal itu dari minggu lalu, terus 1 kapal lagi delay kurang lebih satu hari atau 24 jam, Pak. Nah, ini menimbulkan dampak peningkatan traffic yang tidak seharusnya karena di luar jadwal, Pak. Nah, ini ditambah lagi karena mau libur, dan teman-teman terminal mencoba untuk merilis sesuai dengan request teman-teman customer sampai dengan 4.200 kontainer dalam 1 hari kemarin, Pak, yang seharusnya kapasitasnya 2.500, sehingga terjadi lonjakan yang cukup signifikan menyebabkan traffic di sekitar Tanjung Priok ini padat dan mengular sampai ke wilayah sekitar Tanjung Priok. Demikian, Pak. Baik, kemudian tadi Bapak sempat mengatakan bahwa ada 2 kapal yang delay. Mungkin apakah ada kaitannya dengan pembatasan yang terjadi ketika masa momen Lebaran? Oh enggak, kapal ini delay ini impact dari karena ini internasional, adalah impact dari pelabuhan sebelumnya, yaitu di luar negeri, Pak. Ini bukan impact dari domestik atau impact dari pembatasan, ini tidak ada kaitannya sama pembatasan. Karena secara normal pembatasan sudah kami rilis sejak di tanggal 8 kalau nggak salah, kami sudah rilis, dan ini dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 16 itu sebenarnya tidak terjadi kemacetan yang signifikan. Tetapi ketika ada 2 kapal yang mengalami delay 1 minggu, ini menyebabkan kondisi traffic ini menjadi berbeda dari biasanya, Pak. Oke, baik. Kemudian untuk data di hari normal misalnya, ini mampu kira-kira berapa ribu kontainer yang masuk ataupun yang keluar? Dan dibandingkan dengan hari ini, terjadi berapa persen lonjakan yang terjadi pada beberapa hari kemarin? Jadi kapasitas yang seharusnya, ini saya bicara ya penyebabnya ya, Pak. Penyebabnya di terminal, salah satu terminal atau salah satu pelabuhan kita, yaitu NPCT 1, itu biasanya 2.500, kemarin dirilis kurang lebih 4.200. Jadi kurang lebih sekitar hampir lonjakan 30%, Pak. Ini menyebabkan kondisi yang cukup signifikan untuk lalu lintas kontainer, Pak. Ini kami juga sempat tegur kenapa tidak memberitahu kami dari regional atau dari Pelindo secara Pelindo Group. Kenapa? Karena ini dengan membuka atau memuluskan request dari teman-teman customer sampai 4.200 kontainer, ini cukup signifikan impact-nya terhadap lalu lintas di jalan raya, Pak. Baik, kemudian dampak dari penumpukan ini sendiri kan sudah diketahui bersama bahwa sempat terjadi kemacetan yang begitu panjang, bahkan berkilo-kilometer. Apakah sudah dari pihak Pelindo sendiri berkoordinasi dengan pihak kepolisian, gimana caranya untuk mengurai dari kemacetan yang terjadi? Kami bersama-sama dengan tim Pak Kapolda, Pak Dirlantas, dan Pak Kapolres Tanjung Priok sudah terus mengantisipasi sampai hari ini. Saya juga sampai saat ini masih di wilayah Tanjung Priok untuk mengurai dan berusaha untuk menghabiskan seluruh rilis kontainer yang ada di terminal kita atau di pelabuhan kita, dan saya melarang untuk merilis kontainer lagi sampai dengan batasan ini selesai, sampai ini kemacetan terurai, Pak. Dan ini saya sampaikan ke teman-teman terminal agar semua kegiatan saat ini harus seizin kita di Pelindo Group, Pak, atau di Pelindo Pusat. Baik. Demikian, Pak. Kalau misalnya untuk hari ini sendiri ada lebih dari mungkin 3.000 atau 4.000. Nah, satu kontainernya itu biasanya untuk bongkar muat di sini kira-kira memakan waktu berapa menit atau setengah jam atau 1 jam? Sebenarnya kalau waktu TRT-nya di dalam, Pak, di kondisi di
masuk gate sampai ngambil atau masuk gate nurunin kontainer itu 1 jam, Pak. 1 jam maksimal 1 jam 20 kalau nggak salah. Jadi 1 jam 20 menit. Nah itu udah maksimal, Pak. Ini yang sebenarnya konteksnya adalah ketika kalau di dalam, Pak, di dalam pelabuhan ini kita masih teratasi, ya, Pak. Tapi ketika semua datang yang mendapatkan DO atau SP2, surat pengeluaran barang ini semua datang rame-rame dengan total 4.200 dalam satu terminal, ini akan menimbulkan satu kepadatan yang cukup luar biasa dari sisi terminal maupun dari luar terminal yang akan masuk, Pak. Baik, kemudian untuk prosesi dari bongkar muat sendiri ini kan pasti menggunakan alat berat seperti kren. Ini kira-kira ada berapa kren yang dipergunakan untuk mempercepat dari proses bongkar muat itu sendiri? Mengingat saat ini sedang terjadi lonjakan dari bongkar muat itu sendiri. Untuk terminalnya saya Jadi kalau semua, Pak, untuk satu terminal ini kondisinya dengan kondisi seperti ini kami semua fullkan untuk operasi, Pak. Intinya gitu, Pak. Jadi yang masalah sebenarnya bukan di kondisi di dalamnya apakah ini terlayani atau tidak terlayani, tetapi kondisi mau masuk terminalnya atau masuk ke pelabuhannya yang menjadikan ngejam, Pak. Jadi kalau di dalamnya sekali masuk muter itu memang kondisinya ini lancar, Pak, lancar di dalamnya. Dan ditambah di gate pun, sistem di gate kami itu juga tidak mengalami kendala. Jadi semua sistem maupun peralatan kita ready dan operasional di dalam itu lancar, Pak. Tetapi kondisi semua orang atau semua customer yang membawa DO atau membawa SP2P itu membawa SP2 itu berdatangan berbarengan dengan total kurang lebih misalnya 4.200, ini menimbulkan dampak kemacetan, Pak. Ini sebenarnya yang macet di sisi mau masuk pelabuhan ya, Pak. Oke. Mungkin terkait dengan waktu, pukul berapa saja kira-kira yang menjadi jam-jam krusial banyaknya kendaraan ataupun kontainer-kontainer yang masuk ke dalam pelabuhan? Apakah pada malam hari sekitar pukul berapa ataupun di siang hari pukul berapa? Ini yang pertanyaan sangat menarik. Memang kondisinya teman-teman customer ini lebih memilih di shift 3. Di shift 3 itu antara jam 12 sampai jam 8 pagi. Nah ini menimbulkan dampak yang luar biasa ketika mereka dengan mindset sama memilih di shift 3. Sehingga di shift 3 ini sering terjadi penumpukan kontainer di area pelabuhan dan di jalan menuju pelabuhan. Ini, Pak, yang terjadi. Baik, artinya mereka lebih memilih pada malam hari untuk melakukan bongkar muat. Kemudian mungkin apa langkahnya untuk mempercepat bongkar muat di pelabuhan ini? Apakah ada upaya pemindahan jalur atau bagaimana yang terakhir? Pak, kami sebenarnya sudah melakukan namanya sistem truck booking system. Truck booking system adalah membagi para pemilik barang atau kontainer menjadi 3 batch, Pak. 3 batch dalam kalau orang bekerja 3 shift. Shift pertama dengan kapasitas misalnya 300 kontainer, shift kedua 300 kontainer, shift ketiga 300 kontainer. Misalnya ini, Pak. Tetapi rata-rata orang memilih di shift 3. Nah kami terus berupaya untuk mengedukasi teman-teman semua, customer yang ada di pelabuhan, agar tolong dibagi rata, tolong membooking sesuai dengan kondisi trafficnya. Sehingga ini akan terbagi tidak hanya dalam satu waktu. Ini kita mulai dari sudah kita mulai dari terminal JCT, dan ini ke depan kami akan teruskan ke terminal yang lain, yang di mana kita ada kurang lebih sekitar 4 terminal besar yang ada di wilayah Tanjung Priok, Pak. Ini akan kami segera laksanakan dan kami terapkan secara mandatori sehingga Tanjung Priok ini tidak terasa seperti overload. Padahal ini sebenarnya karena kedatangan kontainer yang secara bersama-sama. Baik.
Baik, terima kasih banyak Pak Draja Sulistyo selaku Eksekutif Direktur Regional 2 Pelindo. Terima kasih atas informasi dan waktunya bergabung bersama kami di program Sindo Siang. Salam sehat, Pak. Salam sehat selalu, Pak. Terima kasih. Pemirsa, kasus dugaan eksploitasi disertai penyiksaan terhadap pemain sirkus oriental Sirkus Indonesia atau OCI menyita perhatian publik dalam beberapa hari terakhir. Pihak OCI maupun Taman Safari Indonesia yang turut terseret dalam kasus ini angkat bicara dan membantah seluruh tuduhan yang disampaikan para mantan pemain sirkus. Pihak Oriental Sirkus Indonesia atau OCI dan Taman Safari Indonesia atau TSI angkat bicara terkait dengan tuduhan eksploitasi dan penyiksaan terhadap pemain sirkus yang ramai diperbincangkan. Klarifikasi disampaikan dalam jumpa pers terbatas yang digelar di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis siang. Kepada wartawan, baik pihak OCI maupun TSI membantah semua tuduhan. Pihak OCI dan Taman Safari Indonesia menilai ada pihak-pihak yang memprovokasi para mantan pemain sirkus dengan menyebutkan adanya penyiksaan dan eksploitasi untuk mencari sensasi dan keuntungan. Bahwa OCI ini didirikan tahun 67 tadi Pak ya? Dan itu kan dalam pelatihan ya, pasti ada. Saya harus akui pasti ada. Cuma kalau pakai dipukul, pakai besi, pakai apa, nggak mungkin lah. Kalau nanti dia luka malah dia tidak bisa atraksi kan gitu ya. Justru kita bisa lihat dari foto-foto mereka kan tidak ada rasa tertekan gitu ya, tidak ada rasa tertekan dan mereka sangat-sangat happy gitu. Itu satu. Nah kedua berkaitan dengan apa tadi yang disebut penyiksaan itu ya, itu kan hanya membuat sensasi supaya yang dengar wah serius gitu ya. Ke kami. Jadi ini jelas bahwa mereka ada di belakang itu ada sesuatu. Mereka meminta masing-masing 300 juta. Untuk Bu Ida, khusus Bu Ida mereka meminta 1 M. Jadi in total itu kurang lebih 3,1 M. Sebelumnya sejumlah mantan pemain sirkus Oriental Indonesia atau OCI mendatangi kantor Kementerian HAM di Kuningan, Jakarta Selatan. Kedatangan mereka untuk audiensi dalam mencari hak dan keadilan usai menjadi korban eksploitasi dan penyiksaan semasa bekerja. Kisah pilu diceritakan oleh sejumlah mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia Taman Safari Indonesia saat bertemu dengan Wakil Menteri HAM Mugianto di kantor Kementerian HAM. Salah satunya adalah Ida. Ia bergabung dengan Oriental Sirkus Indonesia karena dibawa orang tuanya sejak usia 5 tahun pada tahun 1976. Ida bercerita dirinya kerap disiksa dan dipukul dalam latihan akrobatik, hingga akhirnya mengalami patah tulang belakang. Ya seperti dipukulin gitu, dipukulin kalau ada salah apa sedikit dipukul gitu. Tahun 76 itu Ibu Ida umur berapa? Sekitar 5 tahun, sekitar kurang lebih. Nah, terus pada tahun 89 akhir, pada saat itu saya main terapis akrobatik udara itu, saya jatuh pada saat show tahun 89. Nah setelah saya jatuh itu saya nggak langsung dibawa ke rumah sakit, jadi saya masih istilahnya cuma dirawat di dalam cukup lama lah di situ saya dirawat karena mereka juga nggak tahu saya kenapa, pokoknya intinya saya cuma dibantu dipijit sama teman gitu ya. Jadi sementara itu pihak Kementerian HAM akan berkoordinasi dengan pihak terkait yang diduga terlibat dalam tindak kekerasan. Statement langsung dari mereka yang menjadi korban dari peristiwa kekerasan yang bisa jadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Jadi kami dengarkan dari mereka ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana. Banyak kekerasannya, ada aspek-aspek yang penting juga yang mungkin orang tidak pikirkan, itu soal identitas mereka. Sementara itu pihak Taman Safari Indonesia membantah adanya eksploitasi mantan pemain sirkus. Pihak Taman Safari juga menambahkan menjalankan kegiatan usaha dengan kepatuhan hukum serta etika bisnis yang bertanggung jawab.
Dari Jakarta, dari Haimi Sejang Bakti, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto mengaku prihatin atas kasus dugaan eksploitasi mantan pemain sirkus di Taman Safari Indonesia. Mugianto pun memastikan pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak terkait yang diduga terlibat dalam tindak kekerasan. Dan berikut cuplikan dialog Wamenham Mugianto bersama dengan rekan kami Priska Papilaya dalam program Sindo Sore. Sudah sampai di mana Pak kelanjutan penindakan atau update dari kasus eksploitasi mantan pemain OCI ini? Baik, jadi kemarin setelah kami menerima ibu-ibu di kantor kami pada hari Selasa yang didampingi oleh para pengacaranya, kami kemudian melakukan pendalaman Mbak Priska. Jadi kami menganalisis dari cerita-cerita mereka, bentuk-bentuk kekerasan yang mereka lakukan. Nah, kalau itu benar apa yang mereka alami sejak awal-awal mereka bergabung di sana pada tahun 70-an ya sampai tahun 90-an, maka Kementerian Hak Asasi Manusia merasa sangat prihatin ya, sangat prihatin dan menyesalkan kok tindakan seperti yang diceritakan itu sampai terjadi di Indonesia. Kemudian yang kedua, dalam proses tersebut, pendalaman tersebut, kami merasa perlu untuk mendapatkan informasi dari pihak lain, utamanya adalah dari pihak yang kemarin diadukan kepada kami. Dari pihak Oriental Sirkus Indonesia, dari Taman Safari Indonesia, itu yang mereka sebut ketika bertemu dengan kami. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat, kira-kira minggu depan kita bisa bertemu dengan teman-teman dari TSI dan OCI. Seperti itu. Sejauh ini belum ada komentar atau respon dari pihak OCI maupun Taman Safari, Pak? Kepada kami belum mendapatkan komunikasi, informasi dari mereka, tetapi dari Kementerian PPPA, karena kami juga koordinasi dengan Kementerian PPPA, sudah ada komunikasi dan rencananya nanti kami akan bersama-sama Kementerian Hak Asasi Manusia dengan Kementerian PPPA akan bertemu dengan pihak dari Taman Safari Indonesia. Mudah-mudahan dalam waktu cepat kita bisa mendengarkan informasi dari mereka sehingga kita dapat data-data informasi yang lebih menyeluruh. Pemirsa, kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan oknum dokter juga mencuat di Kota Malang, Jawa Timur. Bahkan kali ini korbannya seorang selebgram asal Kota Bandung yang rencananya akan menempuh jalur hukum atas peristiwa yang dialaminya pada tahun 2022 tersebut. Seorang selebgram asal Kota Bandung berinisial Q mengunggah kronologi dugaan pencabulan yang dilakukan oknum dokter di salah satu rumah sakit di Kota Malang, Jawa Timur. Dalam unggahannya, Q mengaku menjadi korban oknum dokter dengan modus periksa detak jantung, namun memintanya menanggalkan seluruh pakaian selama proses pemeriksaan. Tidak hanya itu, dalam pengakuannya, oknum dokter juga dengan sengaja diduga menyentuh area sensitif korban dan berusaha merekam menggunakan ponsel. Sadar akan hal itu, korban bergegas kembali mengenakan bajunya dengan alasan ingin istirahat. Atas peristiwa yang dialami korban pada tahun 2022 ini, kuasa hukum korban menyebut akan menempuh jalur hukum. Akan melaporkan si oknum dokter ini secara pidana Undang-Undang TPKS. Oke, yang jelas kerugian secara mental ya, kerugian imaterial ya yang jelas ya. Karena ini kejadian tahun 2022. Tahun 2022 sampai sekarang udah 3 tahun. Bayangkan bagaimana rasanya, bagaimana trauma yang dihadapi korban selama 3 tahun ini memendam karena takut untuk speak up. Yang pada akhirnya hari ini korban speak up, kemarin ya korban speak up mengeluarkan unek-uneknya. Jadi saya bisa membayangkan bagaimana keresahan yang dialami korban selama ini, 3 tahun ini. Sementara itu, Ikatan Dokter Indonesia menyebut akan memberikan sanksi tegas jika pelaku terbukti bersalah. Ya, kami akan mengikuti norma hukum pidana, perdata, disiplin, dan etika profesi. Hari ini kami masih akan rapat, karena
baru munculnya tadi pagi ya. Kemudian dari rumah sakit juga kami kan menunggu. Tapi apapun kami sudah menyiapkan bahwa pasti akan ada pembinaan pada yang bersangkutan termasuk penjatuhan sanksi. Dasarnya malah norma itu tadi. Kita norma hukum kita punya harus diikuti. Kasus pencabulan yang diduga dilakukan seorang oknum dokter diduga terjadi di salah satu rumah sakit ternama di Kota Malang, Jawa Timur. Kasus ini mencuat setelah unggahan akun Instagram korban viral di media sosial. Sementara itu pemirsa, dugaan pelecehan dokter kandungan di Kabupaten Garut bertambah menjadi 2 orang. Hal tersebut diketahui usai 2 warga asal Garut mengadu sekaligus melaporkan peristiwa pelecehan ke Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Usai viral di media massa, korban dugaan pelecehan yang dilakukan dokter kandungan di Kabupaten Garut bertambah 2 orang. Hal tersebut diungkapkan tim hukum Jawa Barat Istimewa Jutek Bongso. Ia menuturkan 2 warga tersebut dilecehkan oleh MSF dengan modus saat pemeriksaan kandungan namun tidak dilakukan USG. 2 warga tersebut justru dilecehkan hingga mencoba dipaksa untuk membuka pakaiannya oleh pelaku. Jutek pun mengaku telah menerjunkan timnya untuk menelusuri terkait laporan dari keluarga 2 korban tersebut untuk memberikan pendampingan dan perlindungan hukum bagi korban. Kami dapat pastikan hari ini kami menangani 2 korban bukan atau berbeda dari korban yang viral, tapi oleh dokter yang sama, di klinik yang sama. Kalau yang viral itu kan yang USG itu kan? Iya. Nah, kalau ini perlakuannya, satu ada yang oleh dokter, oknum dokter yang sama ini, ya diperlakukan, dipelecehkan klien kami, ada 2 orang ya. Satu adalah di raba-raba, lalu dipeluk, lalu dipaksa untuk buka bajunya, lalu ditendang oleh klien kami ini. Lalu tidak terjadilah ruda paksa, satu. Yang satu lagi adalah ini baru selesai, ini katanya di raba-raba, ya dilecehkan lah, ya dan melapor. Jadi 2 korban inilah yang melapor kepada kami. Artinya ada korban lain lagi yang kepada oknum dokter ini, ya bukan di rumah sakit tapi di klinik. Sebelumnya, Polres Garut telah menetapkan dokter kandungan berinisial MSF sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan usai terbukti melakukan pelecehan. Dengan adanya 2 warga yang mengaku korban MSF pun kini bertambah 2 orang menjadi 4 orang. BB flash disk ya, itu BB flash disk itu adalah kopi dari decoder CCTV yang sempat viral. Dan isinya adalah yang viral itu tadi, yang sempat menjadi viral di media sosial. Decoder dan peralatan sudah kita amankan, kemudian kita juga copy untuk keaslian, untuk mencari apakah video tersebut identik dengan apa yang viral selama ini. Kemudian tentu isinya itu terkait yang viral antara korban dan pelaku, yang dimana salah satu korban sampai saat ini kami masih komunikasikan secara intens dan kami menghimbau untuk beliau dapat membuat laporan secara tertulis ke kepolisian agar proses permasalahan dan proses penyidikan bisa tuntas. Polisi menyebut penetapan tersangka atas laporan seorang wanita berusia 24 tahun yang mengaku dilecehkan di rumah orang tuanya serta di kamar kos tersangka. Korban pun akhirnya melapor pada 15 April lalu. Yang selesai korban melaksanakan pemeriksaan, kemudian akan pergi kembali ke rumahnya karena pada saat datang itu yang bersangkutan ke rumah korban itu menggunakan ojek online. Kemudian tersangka ini akan pulang dan meminta untuk diantarkan ke kos-kosan si tersangka ini, ya. Kemudian sesampainya di kos-kosan, korban hendak membayar jasa suntik vaksin donor secara tunai, tetapi tersangka menolak dan alasan malu ada melihat dan minta membayar di dalam kamar kos. Nah, ketika di dalam kamar kos ini tersangka secara paksa meraba-raba bagian tertentu dan bagian tertentu lainnya dalam baju sehingga kuat melakukan perlawanan.
Sementara itu, terkait dugaan pelecehan seksual yang videonya tengah viral, polisi menyebut korban hingga kini belum membuat laporan resmi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Kesehatan Indonesia atau KKI menonaktifkan sementara surat tanda registrasi atau STR dokter kandungan terduga pelaku pelecehan seksual di Garut, Jawa Barat. Keputusan ini diambil usai Majelis Disiplin Profesi menemukan indikasi pelanggaran pidana di kasus ini. Di Garut ini karena menyangkut, kalau yang di Hasan Sadikin ini kan lebih ke arah tindak pidana, ya, gitu. Tetapi kalau yang di Garut ini adalah diawali dengan etika profesi yang dilanggar oleh dokter tersebut. Nah, untuk itu MDP sudah melakukan investigasi ke lapangan karena harus ditangani oleh Majelis Disiplin Profesi. Kemarin malam mereka sudah melaporkan, ternyata hasil investigasinya ada tindak pidana yang dilakukan, ya, sehingga kemudian disampaikan ke pihak berwajib untuk ditindaklanjuti dan juga sudah disampaikan ke kami, ke konsil, sehingga untuk melakukan perlindungan kepada masyarakat, maka STR yang bersangkutan, dokter yang bersangkutan sudah kami nonaktifkan untuk sementara sampai menunggu dari dari penegak hukum. Nantinya akan kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, tentu ini kami masih menunggu. Sidang Hasto Kristianto sempat diwarnai kericuhan karena ada penyusup. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Sindo Siang. Salah satu rangkaian dalam peringatan Jumat Agung di Gereja Katedral Jakarta yakni Jalan Salib Kreatif yang dipersembahkan oleh orang muda Katolik. Jalan Salib Kreatif tahun ini bertajuk Mater Purissima yang berarti ibu yang sangat suci, di mana mengangkat cerita tentang Bunda Maria yang hatinya terluka melihat putranya Yesus Kristus sengsara. Umat Katolik bisa menyaksikan bagaimana persembahan inspiratif kontemplatif dari para anak muda untuk merefleksikan renungan kesengsaraan saat wafat Kristus pada hari ini. Kalau tema rangkaian dari nanti hingga Paskah, perayaan Paskah, temanya itu mengacu kepada arah dasar Keuskupan Agung Jakarta, yaitu dari sejak tahun 2022 hingga tahun 2026. Ada 5 ajaran sosial gereja yang setiap tahunnya satu demi satu. Nah, ini merupakan tahun keempat dari arah dasar Keuskupan Agung Jakarta, maka jatuh pada tema di mana kita memberikan perhatian lebih kepada saudari-saudara yang lemah. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan kami Hamzah Hasibuan dari Gereja Katedral Jakarta. Hamzah, bagaimana kondisi saat ini di sana? Silakan. Ya, Nata dan juga pemirsa, saat ini di Gereja Katedral Indonesia di mana para jemaat dan umat Katolik ini memperingati Jumat Agung, di mana saat ini bisa dilihat Nata di belakang saya bahwa jemaat dan umat Katolik ini sudah berlalu lalang dan akan memasuki Gereja Katedral maksud kami, di mana di dalam ini nantinya akan ada ibadat Jumat Agung sesi pertama yang akan dilaksanakan pada pukul 12 siang nanti. Adapun terkait dengan sesi ibadat yang nantinya akan dilaksanakan pada Jumat Agung ini akan terbagi menjadi 3 sesi, yaitu di pukul 12 siang dan juga di pukul 15.00 serta yang terakhir di pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Nata dan juga pemirsa, kami ini juga sempat melihat drama ataupun persembahan kontemplasi yang dipersembahkan oleh orang muda Katolik Katedral Jakarta, di mana mempersembahkan drama yang bertajuk Mater Purissima yang berarti ibu
yang sangat suci dan menceritakan terkait dengan kesedihan dari Bunda Maria yang melihat anaknya yaitu Yesus Kristus sengsara dan juga wafat. Di mana kami juga mendapatkan informasi bahwa nantinya para umat Katolik ini disediakan sekitar 4.600 kursi di Gereja Katedral Jakarta, di mana pembagiannya yaitu 700 yang berada di dalam gereja, kemudian 850 yang berada di lantai 1 hingga 4, dan juga ada 2.500 yang merupakan tenda yang ada di belakang saya kali ini, dan 500 lainnya di Plaza Maria. Selain itu kami juga mendapatkan informasi bahwa bagi umat Katolik yang belum melakukan registrasi ini bisa langsung hadir ke Gereja Katedral Jakarta untuk mengikuti ibadat, namun nantinya akan melihat juga jumlah kursi yang masih tersedia di sini. Nantinya kami akan mengupdate kembali ibadat Jumat Agung yang berada di Gereja Katedral Jakarta ini. Sementara itu, Nata. Baik, terima kasih Hamzah Sibuan melaporkan langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Informasi lainnya pemirsa, kejutan muncul dalam kasus dugaan perselingkuhan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Suami Lisa Mariana angkat bicara dan menegaskan anak Lisa Mariana adalah anaknya, bukan anak Ridwan Kamil. Lisa Mariana, Revelino Tuase, melalui kuasa hukumnya mengatakan bahwa dirinya adalah ayah kandung dari anak berinisial CA yang disebut Lisa sebagai anak Ridwan Kamil. Keterangan ini diungkapkan agar tidak ada informasi simpang siur dan merugikan pihak lain. Anak yang dilahirkan yang berinisial LM bernama atau yang berinisial CA, menurut pengakuan klien kami adalah hasil hubungan dengan LM, ya. Klien kami atau yang biasa dipanggil Nino sangat yakin dan memastikan dirinya 100% sebagai ayah kandung dari balita yang berinisial CA, yang selama ini diklaim sebagai anak Ridwan Kamil oleh Lisa Mariana. Perkenalan klien kami dan LM terjadi pada awal tahun 2021 di kafe milik klien kami sendiri di Pamulang, Tangerang Selatan. Kemudian pada bulan Maret tahun 2021, klien kami dan LM pergi ke sebuah tempat hiburan malam di kawasan SCBD Jakarta Selatan, ya. Kemudian dalam kondisi mabuk, klien kami dan LM menginap di sebuah hotel yang berada di Sentul, Kabupaten Bogor. Disinilah klien kami pertama kali mengaku berhubungan badan dengan LM. Jadi, pertama kali klien kami berhubungan badan dengan LM itu di tahun 2021 bulan Maret. Ya. Kemudian pada Mei 2021, LM memberi kabar bahwa dia sedang hamil dengan usia kandungan 1 bulan, ya. Dan ia menyebutkan bahwa bayi yang dikandungnya merupakan anak daripada klien kami, ya. LM meminta kepada klien kami untuk mendampingi selama masa kehamilannya. Dan klien kami sempat mendatangi LM yang sedang berada di rumah temannya yang tinggal di kawasan Pondok Cabe. Kepada klien kami, LM ingin ditemui karena sedang ngidam dan beralasan hal tersebut adalah keinginan sang bayi untuk bertemu ayahnya. Ya. Beberapa waktu kemudian, klien kami bersama seorang temannya yaitu yang bernama Berniko Ponto sedang berada di daerah Renijaya, Pamulang, Tangerang Selatan, kembali bertemu dengan LM. Ya. Saudari LM ini kembali menegaskan bahwa bayi yang berinisial CA adalah anaknya daripada klien kami yaitu Revelino Tuase. Pemirsa, mantan Ketua KPU RI Arief Budiman dan mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan hadir sebagai saksi dalam persidangan Sekretaris Jenderal PDIP Perjuangan Hasto Kristianto dalam kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu untuk Harun Masiku.
Dua saksi yaitu mantan Ketua KPU RI Arief Budiman dan mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan hadir di persidangan dalam kasus yang menjerat Hasto. Sedangkan mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina tidak hadir di persidangan karena beralasan sakit. Dalam kesaksiannya di depan majelis hakim, Wahyu Setiawan mengaku tidak mengetahui sumber uang terkait dengan suap pengurusan pergantian antar waktu ex-kader PDIP Harun Masiku. Satu hal yang kita bisa pastikan bahwa Wahyu tidak menerangkan ada uang berasal dari Mas Hasto. Itu yang pokok. Kemudian yang kedua, meskipun Wahyu diperiksa untuk obstruction of justice, yang sayangnya tidak ditanya oleh JPU tadi, tapi ternyata dia juga nggak tahu menau tentang apa yang dilakukan oleh Pak Hasto terkait dengan obstruction of justice ini. Kita nggak tahu, ya, kalau saya terus terang saya nggak mengerti mengapa mereka jadikan dan paksakan sangkaan dan dakwaan obstruction of justice, bahkan ini menjadi dakwaan pertama. Terkait dengan kebijakan tarif impor, pemerintah Amerika Serikat bersedia untuk melakukan negosiasi yang diputuskan dalam jangka waktu 60 hari. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sindo Siang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, libur Paskah lalu lintas di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat terpantau padat. Untuk mengurai kemacetan, polisi pun memberlakukan sistem satu arah. Kawasan lalu lintas di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat mulai padat sejak Jumat pagi. Mayoritas kendaraan membawa wisatawan menuju ke arah puncak dan tersendat di sejumlah titik. Mereka hendak berlibur, menghabiskan libur panjang akhir pekan di berbagai objek wisata dan juga penginapan. Bahkan untuk mengurai kemacetan, pihak polisian menerapkan sistem satu arah secara berkala. Pada minggu ini, tepatnya di libur panjang weekend ya. Seperti dilaporkan, terlihat dari pantauan sendiri bahwa saat ini arus lalu lintas kiriman dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah puncak sudah cukup peningkatan, dan saat ini juga jalur puncak sedang diadakan rekayasa lalu lintas one way ke arah ke puncak. Sementara itu, lalu lintas di Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat mulai ramai. Kendaraan didominasi mobil pribadi dan bus angkutan penumpang menuju ke arah Bandung. Libur Paskah ini dimanfaatkan warga berpergian ke sejumlah daerah di Bandung dan juga sekitarnya. Bahkan diperkirakan kepadatan arus kendaraan masih akan terjadi hingga hari Minggu nanti. Sementara itu, jalur dari arah sebaliknya, yakni dari arah Bandung menuju Jakarta, terpantau relatif normal.
Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini situasi lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat pada libur panjang akhir pekan Paskah, kita sudah terhubung dengan rekan kami Naura Syafika di Simpang Gadok, Puncak Bogor, Jawa Barat. Baik, selamat siang Naura. Apakah lalu lintas di kawasan Puncak masih padat hingga dengan saat ini? Silakan. Ya, baik Nata dan juga pemirsa, di siang hari ini untuk situasi di Simpang Gadok, Puncak, Jawa Barat, ini terpantau ramai dan lancar. Dan memang untuk rekayasa lalu lintas seperti adanya one way, kemudian juga ganjil genap di siang hari ini masih belum diterapkan dari Satlantas Polres Bogor. Dan memang pada pagi hari tadi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat ini sempat diberlakukan adanya sistem ganjil genap, di mana pada hari ini merupakan tanggal genap, sehingga untuk kendaraan yang berplat genap saja yang boleh melintas ke arah puncak. Kemudian tadi juga sempat diberlakukan, yaitu pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, ini diberlakukan adanya sistem one way dari arah Jakarta naik ke atas puncak. Dan untuk saat ini untuk ganjil genap dan one way diberhentikan karena dari Polres Bogor ini mengatakan bahwa memang untuk volume kendaraan bisa dikatakan ini di angka yang normal. Namun pastinya ini masih bersifat situasional, mengingat pada sore hari ini memungkinkan untuk volume kendaraan yang terus bertambah dan juga mungkin akan diberlakukan adanya rekayasa lalu lintas lainnya. Dan juga dari Satlantas Polres Bogor ini juga menghimbau untuk setiap masyarakat yang berkunjung dan berlibur ke arah puncak untuk menaati peraturan yang ada dan arahan dari petugas yang ada di lapangan. Sementara itu, Nata, kembali ke studio. Baik, terima kasih Naura Syafika atas informasinya, melaporkan langsung dari kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Dan pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada siang ini dan kami telah terhubung dengan rekan kami dari NTMC Polri yang berada di kawasan Jakarta. Baik, selamat siang. Bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Baik, terima kasih Nata dan selamat siang pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dapat kita lihat bersama menjelang libur panjang kali ini situasi arus lalu lintas di kawasan ini tampak cukup ramai namun terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Pelabuhan Tanjung Priok dan di arah sebaliknya tampak cukup ramai. Terlihat adanya perlambatan kecepatan jelang traffic light di kawasan ini, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Sebagaimana yang kita tahu, tadi malam hingga dini hari tadi pagi, situasi arus lalu lintas di kawasan ini yang menuju ke arah Pelabuhan Tanjung Priok tampak cukup mengalami kemacetan hingga berjam-jam lamanya. Ini dikarenakan aktivitas bongkar muat kontainer secara serentak pasca liburan panjang Idul Fitri kemarin. Dan padatnya aktivitas bongkar muat ini dikarenakan ritme proses receiving delivery di terminal yang dilakukan bersamaan pasca pembatasan untuk mengejar libur bersama saat ini. Dan namun Anda tidak perlu khawatir pemirsa, dikarenakan di kawasan ini sudah terdapat petugas kami yang akan membantu kelancaran arus lalu lintas. Seperti semalam hingga tadi pagi sudah mulai terurai, dikarenakan Polantas setempat sudah melakukan beberapa rekayasa lalu lintas untuk mengurai kepadatan yang terjadi pada tadi malam. Dan saat ini untuk situasi arus lalu lintas sudah kembali normal, namun Anda tidak perlu khawatir dikarenakan di kawasan ini sudah terdapat petugas kami yang akan terus melakukan pengaturan lalu lintas agar tidak kembali terjadi kepadatan. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Tanjung Bawang yang akan menuju ke arah Rawa Badak tampak juga mengalami peningkatan volume arus kendaraan dan perlambatan kecepatan hanya terjadi jelang traffic light saja. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara yang akan melintas
melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dikarenakan di kawasan ini banyak sekali dilintasi oleh angkutan barang seperti angkutan besar dan juga kontainer. Untuk itu selalu pastikan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan bagi pengendara roda 2 yang akan melintasi kawasan ini, tetap utamakan keselamatan Anda dengan menggunakan helm dan juga selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Nata. Silakan. Baik, terima kasih Bribtu Eklesia atas laporan dari kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, upaya diplomasi dan negosiasi terhadap kebijakan tarif impor Amerika Serikat menemui titik terang. Bahkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah Amerika Serikat bersedia untuk melakukan negosiasi dan akan diputus dalam jangka waktu 60 hari. Dalam pertemuan disepakati bahwa tim teknis akan melakukan langkah-langkah lanjutan terkait dengan negosiasi tarif impor tersebut. Acuan kerja dan format kesepahaman sudah disepakati untuk diselesaikan dalam waktu 60 hari atau sebelum jangka waktu 90 hari yang ditetapkan Trump usai. Salah satu poin perjanjian adalah kesepakatan untuk tambahan pembelian energi dari Amerika Serikat seperti gas alam cair atau LPG, minyak mentah, juga bahan bakar minyak. Airlangga menambahkan salah satu kendala yang temui pembeli dari Amerika Serikat yakni meminta pengusaha Indonesia untuk berbagi selisih kenaikan tarif impor. Akibatnya penerapan tarif impor Amerika Serikat adalah biaya ekspor yang tinggi. Indonesia menyepakati dengan Amerika akan diberikan langkah-langkah lanjutan dengan tim teknis baik dari USTR maupun dari Secretary of Commerce, dan ada yang menarik bahwa Indonesia dan Amerika Serikat bersepakat untuk menyelesaikan perundingan ini dalam waktu 60 hari dan sudah disepakati kerangka ataupun framework acuannya, dan formatnya pun sudah disepakati, yaitu format dari framework perjanjian tersebut, dan scopingnya termasuk kemitraan perdagangan investasi, kemitraan dari mineral penting, dan juga terkait dengan reliabilitas daripada koridor rantai pasok yang mempunyai resiliensi tinggi. Nah, hasil-hasil pertemuan tersebut akan dilanjuti dengan berbagai pertemuan, bisa 1, 2, atau 3 putaran, dan kami berharap dalam 60 hari kerangka tersebut bisa ditindaklanjuti dalam bentuk format perjanjian yang akan disetujui antara Indonesia dan Amerika Serikat.